Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Diwayonah paracudayat Om narayanu yawidam sarum Yad buatam yastyabawiyam Nieskalangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadi Siwa Om Kesantauya Kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa At permadat kesamam Om Santi Gunung Agung mengeluarkan letusan freatik Selasa sore kemarin.
Masuki musim penghujan, masyarakat diimbau waspada nyamuk demam berdarah. Bank Indonesia berikan pelatihan kepada 580 wartawan dari seluruh Indonesia. Kacamata unik dari jeans bekas yang ramah lingkungan. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan memberikan berita menarik dan inspiratif, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Mengawal informasi pagi ini, pasca diturunkan statusnya ke level 3 atau siaga, Gunung Agung akhirnya meletus pada Selasa sore pukul 17.05 waktu Indonesia Tengah. Namun letusan yang disebut freatik ini tidak berhubungan dengan magma dan tidak mengeluarkan material. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG di Desa Rendang Karangasem menyebutkan Selasa sore pukul 17.05 waktu Indonesia Tengah telah terjadi letusan pada Gunung Agung. Letusan yang disebut freatik ini disebabkan oleh banyaknya air yang masuk ke dalam kawah dan mengenai bebatuan panas sehingga muncul asap. Letusan freatik ini bukan disebabkan oleh magma sehingga tidak mengeluarkan material. Letusan freatik ini hanya mengeluarkan abu tipis setinggi 600 meter dari permukaan kawah. Abu letusan bertiup lemah ke arah timur tenggara. Sempat terjadi tremor non-harmonik selama 30 detik. Meski demikian, PVMBG masih menetapkan status Gunung Agung di level 3 atau siaga. PVMBG menghimbau warga menjauhi zona merah 6 dan 7,5 km wilayah sektoral agar terhindar dari abu tipis yang keluar. Itu tadi namanya letusan freatik. Letusan freatik itu merupakan letusan yang disebabkan oleh air permukaannya. Karena di gunung api itu kan magmanya lagi naik, disebabkan oleh yang impact dari tanggal 22 itu. Karena gempanya naik. Kalau saat ini level masih tetap status siaga, level 3. Kalau ketinggian asap itu berapa Pak? Itu 500 sampai 600. 600. Memang ada debu-debu kecil tadi ya. Sejak diturunkan status Gunung Agung ke level 3 atau siaga beberapa waktu lalu, tingkat kegempaan Gunung Agung masih cenderung menurun, yakni di bawah 100 kali gempa per hari. Tim Liputan melaporkan untuk Net. Letusan Gunung Agung Selasa sore membuat panik warga yang tinggal di zona merah radius 6 km. Warga panik mencari tempat untuk mengungsi. Pasca Gunung Agung meletus Selasa sore, warga yang berada di sekitaran gunung panik mengungsi. Selasa malam sejumlah kendaraan yang mengangkut warga tengah sibuk mencari tempat pengungsian. Bahkan sebagian dari mereka masih bingung kemana harus mengungsi. Paniknya warga karena sebelumnya telah melihat langsung kepulan asap Gunung Agung. Sebagian besar dari mereka berasal dari zona merah di bawah 6 km. Sekarang Ibu mau kemana nih Bu? Dekat Pak, belum ada tujuan di sini. Masih nyari tempat pengungsian Bu ya? Iya. Sama siapa saja Bu? Ini keluarga. Tahu ada letusan? Sudah, asapnya hitam, besar sekali. Dari mana tahunya Pak? Dari rumah, Rumah Bapak di mana Pak? di Pura, Jaraknya berapa kilometer Pak? sekitar 2 kilo. Pos pengungsian yang sebelumnya kosong Selasa malam mulai dipenuhi oleh pengungsi. Salah satunya terlihat di sejumlah balai banjar yang ada di Desa Rendang Karangasem. Mereka mengaku akan terus bertahan di pos pengungsian selama kondisi masih belum kondusif. Kalau di tempat saya 6 sampai 7,5 kilo. Ya memang kami di sini sebenarnya belum sempat pulang. Memang dari pengungsian. Selasa sore Gunung Agung meletus. Letusan yang disebut freatik ini disebabkan oleh banyaknya air yang masuk ke dalam kawah dan mengenai bebatuan panas sehingga muncul asap. Letusan freatik ini bukan disebabkan oleh magma sehingga tidak mengeluarkan material. Letusan freatik ini hanya mengeluarkan abu tipis setinggi 600 meter dari permukaan kawah. Tim Liputan melaporkan untuk Net.
Sebanyak 193 siswa pengungsi Gunung Agung saat ini masih bertahan di sejumlah sekolah di Kabupaten Kelungkung. Untuk menghadapi ujian akhir semester, mereka akan dibuatkan soal ujian oleh sekolah asal, lantaran adanya perbedaan kurikulum dengan sekolah penerima. Saat ini, jumlah siswa pengungsi Gunung Agung yang berada di Kabupaten Kelungkung mencapai 193 orang. Mereka tersebar di beberapa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk menghadapi ujian akhir semester, pihak Dinas Pendidikan Kelungkung telah menyiapkan beberapa skema. Salah satunya soal ujian yang diberikan dibuatkan langsung oleh pihak sekolah asal siswa. Hal ini menjadi pertimbangan mengingat adanya perbedaan kurikulum pembelajaran antara sekolah asal dan sekolah penerima. Sementara, untuk nilai yang diberikan, guru dari sekolah penerima hanya mencantumkan nilai mentah saja, meliputi nilai harian, nilai sikap, dan nilai keterampilan. Nantinya, nilai-nilai tersebut akan disetor ke sekolah asal untuk diisi dalam nilai rapor siswa. Tujuan bahwa yang pertama itu untuk mempermudah pengelolaan keuangan dan BOS untuk pembiayaan UAS. Yang kedua, agar taraf kesulitan soal itu yang ada dalam soal itu sesuai dengan kemampuan siswanya seperti biasanya. Sejak Gunung Agung diturunkan statusnya ke level 3 atau siaga, beberapa waktu lalu sebagian besar anak-anak pengungsi yang belajar di sekolah dekat pengungsian kembali ke sekolah masing-masing. Di Kabupaten Kelungkung, siswa pengungsi yang masih bertahan, sebagian besar berasal dari Desa Sebudi Karangasem. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sektor pariwisata kini terus menggeliat di Kabupaten Kelungkung. Selasa pagi, Pemkab Kelungkung telah mengesahkan rancangan APBD tahun 2018, di mana salah satunya diprioritaskan untuk perbaikan infrastruktur pariwisata. Selasa pagi, pemerintah Kabupaten Kelungkung mengesahkan rancangan APBD tahun 2018. Pendapatan daerah dirancang sebesar 1.103 miliar rupiah, meningkat sebesar 71 miliar atau 6,88% dibanding APBD Induk tahun 2017 sebesar 1.032 miliar rupiah. Anggaran difokuskan untuk perbaikan sejumlah infrastruktur penunjang pariwisata. Anggaran juga terbagi untuk bidang kesehatan dan pendidikan. Pemkab berencana melakukan pelelangan dini yang ditargetkan rampung Desember mendatang. Awal Januari 2018, kegiatan fisik dari tender atau pelanggan diwajibkan mulai terlaksana. Semakin menggeliatnya sektor pariwisata di Kabupaten Kelungkung menjadi alasan utama pemerintah daerah mengebut perbaikan infrastruktur. Dan beberapa jalan-jalan menuju akses pariwisata itu akan kami tugaskan untuk dilakukan lelang dini. Dan nanti setelah ini saya akan langsung ke BOD, saya akan kumpulkan semua OPD untuk nanti saya berikan instruksi mana-mana yang sudah siap. Menggeliatnya sektor pariwisata di Kabupaten Kelungkung tak lepas dari gencarnya promosi yang dilakukan. Sebelumnya Pemkab telah mengeluarkan paket wisata City Tour di Kota Semarapura awal Desember mendatang, juga akan digelar Festival Nusa Penida untuk keempat kalinya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Masuki musim penghujan, masyarakat diimbau waspada nyamuk demam berdarah. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali
keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di Net 24, 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas, Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 setiap hari jam 12 malam. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Melintasi Magi. Menemani sore Anda, Net 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri. Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. IHSG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda, hanya di Net. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, season 2, hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Kelompok komunitas Bambu Runcing melaporkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini ke Polda Jawa Timur atas dugaan kasus penistaan agama. Mereka menilai Masjid As-Sakinah dibongkar tanpa ada tempat pengganti.
Masjid As-Sakinah yang terletak di kawasan Kompleks Balai Pemuda Surabaya dibongkar karena adanya pembangunan gedung baru DPRD Surabaya. Belum ada masjid pengganti, anggota komunitas Bambu Runcing Surabaya melaporkan pemerintah kota ke polisi Senin kemarin. Mereka menuding Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini dan Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji menista agama. Tempat ibadah masjid sementara direlokasi ke dalam gedung Balai Pemuda. Namun warga mengeluhkan kapasitas gedung kurang menampung jumlah jemaah. Lima tersangka komplotan penipuan dan penggelapan mobil terciduk tim Opsnal Polsek Denpasar Barat. Dari para tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 mobil hasil kejahatannya. 5 orang tersangka komplotan penipuan dan penggelapan mobil terciduk Polsek Denpasar Barat di Sentral Parkir Kuta dan Glogor Carik Denpasar. Sekitar 1 minggu berada di balik komplotan ini berhasil menipu 2 tempat penyewaan mobil. Gunakan KTP palsu, para pelaku mengaku sebagai wisatawan dan menyewa mobil selama 1 minggu. 2 pemilik tempat penyewaan mobil pun jadi korban penipuan. Transaksi setuju, ketemulah di Pop Paris Hotel. Menyewa mobil seminggu. Lalu 2-3 hari di sana standby, hari berikutnya menghilang. Lalu dia berangkat bersama 4 orang ini ke arah Bedugul, sampai di sana GPS dilepas, GPS-nya yang ini, yang tadi ini, sama aki ini, sehingga mobil tersebut tidak terlacak lagi oleh pemilik. Lanjut dibawa ke negara, sudah dititip di sana. Dari pengakuan para tersangka, rencananya mobil tersebut akan dibawa keluar Bali. Kasus penipuan ini baru diketahui korban saat korban ingin mengambil mobil di tempat para komplotan menginap, namun mobil dan pelaku sudah tidak ada di lokasi. Petugas amankan barang bukti mobil Toyota Innova dan Toyota Calya, printer serta laptop. 2 dari 5 tersangka juga merupakan residivis dalam kasus yang sama. Kelima tersangka pun terancam hukuman 4 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Memasuki musim penghujan, Dinas Kesehatan Kota Denpasar imbau masyarakat waspada terhadap nyamuk demam berdarah. Masyarakat diharapkan melakukan pencegahan dengan membersihkan lingkungan tempat tinggal. Memasuki musim penghujan, ancaman penyakit demam berdarah mengkhawatirkan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Dr. Sri Armini menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir kasus demam berdarah dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar, khususnya genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya jentik nyamuk. Meski kasus demam berdarah di Kota Denpasar pada tahun 2017 sudah mengalami penurunan, namun masyarakat dihimbau tetap waspada. Dinas Kesehatan Kota Denpasar sendiri sudah melakukan pencegahan dini seperti memberikan abatil kepada masyarakat, pembersihan sarang nyamuk bersama jumantik yang ada di setiap banjar di Denpasar. Ini kita lakukan juga fogging massal yang dilakukan oleh petugas-petugas fogging yang ada di masing-masing desa dan kelurahan. Kenapa kita lakukan dari September sampai saat ini? Karena bulan-bulan ini jentik nyamuk itu atau nyamuk itu populasinya paling rendah. Sehingga kita berharap begitu musim hujan tiba, masyarakat melakukan PSN, tidak ada genangan air di dalam rumah maupun di lingkungannya sehingga perindukan nyamuk itu tidak berkembang. Dari hasil evaluasi bulan Januari hingga Oktober 2017, terdapat 910 kasus. Angka ini mengalami penurunan dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yakni sebanyak 2.339 kasus DBD di Kota Denpasar. Dari kasus pada tahun 2017, kasus demam berdarah tertinggi berada di Kecamatan Denpasar Barat sebanyak 338 kasus, Denpasar Selatan sebanyak 285 kasus, Denpasar Timur 162 kasus, dan terendah di Denpasar Utara dengan 125 kasus. Meskipun mengalami penurunan, namun angka tersebut masih tergolong tinggi. Berdasarkan data dari tahun ke tahun, peningkatan kasus demam berdarah biasanya terjadi mulai akhir Desember dan terus mengalami peningkatan setiap bulannya hingga puncaknya pada bulan April. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Jenazah artis senior Laila Sari Selasa siang telah dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Karena rasa cinta yang besar, jenazah Laila Sari dimakamkan dalam satu liang lahat dengan mendiang sang suami.
Bukan hanya kerabat dan sanak saudara, sejumlah ojek online juga turut mengantarkan jenazah Laila Sari ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat. Karena rasa cinta yang besar, jenazah nenek Laila Sari dimakamkan di dalam satu liang lahat dengan mendiang sang suami. Di mata sahabat, Laila Sari dikenal sebagai sosok yang tidak pernah mengeluh, pekerja keras dan rendah hati. Dia nggak perlu, saya senior nih, maunya ditegur, enggak. Dia nggak begitu. Jadi, yang tuh tampan. Kalau manggil saya kan gitu, tampan gitu. Sosok dia tuh begitu, tapi dia nggak perlu melek, nggak perlu. Sosoknya sederhana sekali ya Pak? Sederhana dia, ya benar-benar. Laila Sari meninggal dunia Senin malam di usia 82 tahun. Kepergiannya dirasa mendadak. Bahkan beberapa hari sebelumnya Laila Sari masih menjadi bintang tamu di Ini Talk Show. Selamat jalan Laila Sari. Terima kasih telah memberi kenangan manis bagi dunia hiburan tanah air. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Jelang event pertemuan tahunan IMF World Bank 2018 di Bali, berbagai persiapan telah dilakukan. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Jaguar motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong nggak jelas, belum diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here, we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series, hanya di NET. Casual, chic, edgy, pick your own look. Scarf adalah salah satu fashion item yang harus kamu punya loh fashion people. Salah satu fashion item yang sering dipakai wanita adalah scarf. Everything you need to know to look good, it's all here. Hi, and now you're watching I Look. Let's check this out. Sabtu dan Minggu, jam 10:30 pagi, hanya di NET. Selamat malam, welcome back di acara yang bikin melek, bikin jenius, bikin baper bersama dengan kami berdua. Namanya Liga Juve ya, pasti Juve yang juara lah. Tapi daripada gadungan, mendingan kita dengerin langsung pernyataannya Jurgen Klopp ya. Mereka akan tampil lebih agresif, memberikan umpan-umpan, tetapi gol-gol tetap akan hadir dari penyerang-penyerang yang ada di depan. Saya kira nih situasinya Gak ngaruh kali cedera ada pemain paling jelek waktu lawan Barcelona. Itu menurut Anda jeleknya. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Waduh, mandi itu. Air. Iya masa sih? Itu lagi. Kayak air ya? Iya. Mirza ya. This is water. Water. Firza ngapain sih? Jangan tonton The Comment ya. Yuk, stay funky. Stay funky.
Kembali di Net Bali, sebanyak 12 lukisan mewah milik mantan anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi akan dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lukisan akan dilelang dalam kisaran harga mulai dari 6 hingga 69 juta rupiah. Inilah lukisan-lukisan mewah yang dimiliki mantan anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi yang akan dilelang KPK setelah proses hukum yang menjeratnya dinyatakan inkrah. Sejak Selasa siang, 12 lukisan karya beberapa pelukis terkenal ini dibuka untuk umum di salah satu rumah Sanusi di Jalan Saidi, Cipete Utara, Jakarta Selatan. Nantinya proses lelang akan dilangsungkan pada 24 November di kantor lama KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk yang paling murah dihargai 6.400.000. Untuk yang paling mahal dihargai 69.250.000 rupiah. Untuk tanggal 24 nanti lukisannya dulu. Rumah Sanusi tempat menyimpan 12 lukisan ini juga menjadi salah satu sitaan KPK. Rencananya, rumah ini akan dilelang awal tahun 2018 mendatang. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis kepada Sanusi selama 7 tahun penjara pada 20 Desember tahun lalu. Sanusi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap sebesar 2 miliar rupiah dari bos Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, dalam proyek pembahasan Raperda Reklamasi Pantai Jakarta. Oktabari melaporkan untuk NET. Kita beralih ke informasi lainnya. Tahun 2018, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. World Bank optimis dengan stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selasa pagi, Presiden Joko Widodo menerima Kepala Perwakilan World Bank Indonesia, Rodrigo Chavez, di Istana Bogor. Presiden mendampingi Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo. Kepala World Bank Indonesia optimis dengan stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% di tahun 2018. Hal ini dinilai baik dibandingkan negara Brazil, New Mexico. Event pertemuan tahunan IMF World Bank 2018 di Bali, berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk terus memantau perkembangan kondisi dari Gunung Agung. Pertemuan tahunan International Monetary Fund World Bank 2018 adalah gelaran tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur World Bank dan IMF pada bulan Oktober 2018 di Pulau Bali. Dengan tema Voyage to Indonesia, event internasional ini akan berlangsung selama 7 hari di Bali yang akan dihadiri oleh 189 negara. Berbagai persiapan pun telah dilakukan, termasuk persiapan infrastruktur, keamanan, ketersediaan hotel, serta kebutuhan informasi dan teknologi. Semua dipersiapkan dengan matang. Event skala internasional ini merupakan momen penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Satu bagian yang juga penting adalah tentang bagaimana memanfaatkan momentum ini. Ketika seluruh dunia datang ke Indonesia, supaya kita bisa memanfaatkan secara maksimal. Sementara terkait dengan kondisi Gunung Agung, pihak panitia bekerja sama dengan pemerintah Bali melakukan monitor secara berkala terhadap kondisi Gunung Agung. Kita lihat sekarang di Bali sih seperti tidak ada apa-apa, karena memang semuanya dalam kondisi yang normal. Tapi pemerintah, kami termasuk di dalamnya panitia nasional, terus memberikan memonitor, melihat secara dekat apa yang terjadi. Dan kita tentunya akan ambil keputusan bersama-sama dengan IMF dan World Bank menyikapi perkembangan. Ya, tapi sementara ini kita syukuri bahwa kondisinya sangat baik dan itu mudah-mudahan tetap terjaga seperti ini sampai Oktober 2018. Diharapkan event internasional ini bisa membuat efek positif di berbagai bidang, terutama di bidang investasi sehingga membantu perkembangan perekonomian di Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Bank Indonesia berikan pelatihan kepada 580 wartawan dari seluruh Indonesia. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali.
hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Tutup aktivitas hari Anda dengan rangkuman informasi terkini. Masih di Net 24. 2 kapal ikan Malaysia diamankan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sekitar 2 ton ikan disita petugas dan 21 ABK kapal diamankan. Selanjutnya 2 bandar narkoba diciduk petugas di Jalan Raya Lintas, Sumatera, Lampung Tengah. Seekor ikan mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu ditemukan warga. Ya, ini kali ketiga ikan jenis mola-mola terdampar di pantai Teluk Palu. Temani istirahat malam Anda bersama Net 24 setiap hari jam 12 malam. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda guys. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Bank Indonesia berikan pelatihan kepada 580 wartawan dari seluruh Indonesia. Acara ini bertujuan untuk menyamakan pandangan antara media dan Bank Indonesia. Sebanyak 580 wartawan dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti pelatihan dari Bank Indonesia. Bertempat di sebuah hotel di Bilangan, Jakarta Pusat, ratusan wartawan yang berasal dari media cetak, elektronik, dan online mendapat pemahaman mengenai isu dan kebijakan ekonomi Bank Indonesia. Berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 20 hingga 21 November, pihak Bank Indonesia mengharapkan wartawan lebih bisa paham mengenai perekonomian Indonesia saat ini. Deputi Devkom Bank Indonesia, Dwi Mukti Wibowo menjelaskan, selain memberikan edukasi terkait ekonomi maupun bisnis di Indonesia, acara ini juga bertujuan untuk menyampaikan persepsi atau pandangan terhadap tugas, kebijakan hingga fungsi dari Bank Indonesia, sehingga berguna bagi wartawan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Nah, ini masih banyak yang harus disampaikan ke teman-teman masyarakat, juga teman-teman wartawan. Kenapa ke teman-teman media? Supaya apa? Nggak bias informasinya, ya. Sekali bias, ada asimetri ekonomi, ya, informasi itu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, apalagi dalam kondisi yang volatile seperti ini, ya. Kita khawatirkan seperti itu. Jadi berikutnya adalah kita memberikan ya dengan pemahaman yang sama, kita pasti akan dalam melihat suatu gejala atau kondisi ekonomi
Ya, artinya kondisi akan semakin kondusif. Ya, itu yang kita harapkan. Tema yang disuguhkan Bank Indonesia tahun ini adalah pengendalian inflasi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa topik yang disuguhkan pada pelatihan ini, salah satunya adalah perekonomian daerah. Salah satu peserta asal Tasik sangat antusias mengenai topik UKM. Luar biasa, jadi wartawan di daerah ini bisa mengetahui lebih banyak soal ekonomi dan dampaknya terhadap daerah masing-masing. Salah satunya yang saya rasa bermanfaat adalah tentang UKM, di mana di daerah kami sangat banyak bisnis UKM, dan lewat acara ini kami jadi mengetahui bagaimana caranya memajukan bisnis UKM lewat pemberitaan-pemberitaan yang kami lakukan. Perasaan yang sama juga ditunjukkan oleh peserta asal Bengkulu. Tema ekonomi menurutnya sangat menarik dalam mengembangkan bisnis di daerahnya. Diharapkan acara ini bisa rutin diselenggarakan di masing-masing daerah. Namanya jurnalis ini kan pasti basicnya mereka ini dari jurnalistik gitu. Jadi mereka memang kita ini memang harus benar-benar tahu gitu ya, seperti istilah-istilah ekonomi dan segala hal yang berkaitan dengan ekonomi. Karena kalau kita basicnya dari jurnalistik gitu ataupun ilmu komunikasi, ini biasanya kan kita tidak diajarkan lebih banyak ini tentang ekonomi dan bisnis. Jadi ini sangat penting sekali bagi saya dan juga mungkin rekan-rekan wartawan yang lain gitu untuk lebih tahu lagi tentang ekonomi di Indonesia, tentang bisnis dan apa nih ke depannya, dan ini juga bisa dibawa ke daerah gitu. Kita sih harapannya ini memang rutin dilakukan setiap tahun. Setiap daerah diwakili oleh 15 orang perwakilan dari berbagai macam media. Diharapkan acara ini dapat diselenggarakan secara rutin dengan tema menarik lainnya. Lucy Olowan, Francisca Anis melaporkan untuk NET. Ya, Selasa siang Putri Presiden Kahiyang Ayu resmi menyandang Boru Siregar. Sementara itu, petugas gabungan telah menggelar gladi resik kirap untuk puncak perayaan pesta adat di tanggal 26 November mendatang. Putri Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu resmi menyandang Boru Siregar. Boru ini didapat setelah melewati prosesi pemberian adat di kediaman tulang atau Paman Bobi Nasution, Doli Siregar, di Jalan STA Medan Selasa siang. Pemberian boru itu ditandai dengan pemukulan gondang sebanyak 3 kali dan lemparan beras kuning. Kemudian perwakilan Raja Tapanuli Selatan memberikan restunya atas pemberian boru. Setelah itu, Kahiyang dan Bobi diberi ulos dan diberi makan atau mangoloa mangan. Bahwa yang pertama itu apa marga mamanya, berarti itulah marga tulangnya, tulang itu paman. Yang kedua apa marga neneknya atau opungnya perempuan, boleh juga keluarga daripada si Bobi Nasution tentu meminta marga kepada marga pamannya, yaitu Siregar. Sementara itu, menjelang kirap pesta adat pada 26 November nanti, Selasa siang pasukan gabungan dari Polri TNI melakukan gladi resik. Kirap dimulai dari Medan International Convention Center hingga Komplek Bukit Hijau Regensi. Arak-arakan sejauh 3 km itu terdiri dari delman, beca motor, dan pawai pejalan kaki. Pada hari H, Presiden dijadwalkan ikut dalam arak-arakan tersebut. Ratusan personil gabungan juga disiagakan untuk melancarkan gelaran tersebut. Yono Syahputra melaporkan untuk NET. Aneka kuliner khas Tapanuli Selatan jadi hidangan spesial di acara pemberian marga atau penabalan marga Siregar ke Kahiyang Ayu. Ya, mulai dari ikan sale balado sampai sup daging sipirok jadi teman santap siang ratusan tamu undangan. Asin, pedas, dan kaya rempah. Paduan rasa ini nih yang jadi khasnya kuliner Mandailing Tapanuli Selatan. Mulai dari ikan sale balado, rendang daging, ikan mas goreng, udang balado, hingga sup daging sipirok dihidangkan spesial di acara penebalan Boru Siregar kepada Putri Presiden Kahiyang Ayu. Menurut penyedia catering, biar makin sedap akan disajikan pula petai, daun ubi gulai, serta racikan sambal kecap asin dan sambal tuk-tuk. Khas Mandailing gimana makanannya, ya kan, untuk tamu-tamu. Bu, untuk membedakan masakan Mandailing dengan masakan yang lain, ada rasa tersendiri gimana bisa? Ada, Mandailing sama sekali tidak mau manis. Dia harus pedas dan ada asin-asin.
Gak hanya di acara penabalan boru saja, Catering Putri yang terletak di Komplek Taman Setiabudi Medan ini juga dipercaya untuk menyiapkan hidangan untuk 5.000 undangan di pesta adat dan resepsi pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution tanggal 24 hingga 26 mendatang. Irwansyah Putra Nasution melaporkan untuk NET. Terima rombongan delegasi Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan, Presiden suguhkan sejumlah makanan khas Indonesia. Salah satunya adalah colenak, camilan manis berbahan dasar tape asal Bandung. Colenak alias dicocol enak. Makanan asli dari tanah Pasundan ini memang lezat dinikmati sebagai camilan. Tekstur tapenya lembut ditambah dengan manisnya gula merah dan kelapa parut. Tak heran jika ini menjadi salah satu menu penutup makan siang Presiden Joko Widodo saat menyambut rombongan delegasi Dewan Tinggi Perdamaian di Istana Bogor. Selain colenak, istana juga suguhkan makanan lezat lainnya seperti gado-gado hingga bakso. Kedatangan 35 delegasi ini bertujuan untuk mempelajari Islam moderat sekaligus meminta Indonesia menengahi konflik yang ada di Afghanistan. Karena kita dianggap yang pertama Islam di Indonesia ada Islam moderat. Yang kedua, kita dianggap netral di tengah dan tidak memiliki kepentingan. Jadi antusias yang disampaikan oleh beliau saya kira akan kita sambut baik. Muhammad Karim Halili, Ketua Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan pun mengaku sangat senang dengan sambutan pemerintah Indonesia yang bersedia membantu mewujudkan perdamaian di Afghanistan. مسئولیتی که در برابر جهان اسلام بخصوص برادران و خواهران افغان خود می‌دانند ایره با آغوش باز استقبال کرد و ما باورمند هستیم که با حمایت اندونزیا گام بزرگی در جهت برقراری صلح ما برخواهیم داشت. Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo juga sempat menceritakan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Usai bertemu Presiden, rencananya sore ini rombongan delegasi akan menemui ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia. Ires Anggreni, Prihardani Purba melaporkan untuk NET. Kacamata unik dari jeans bekas yang ramah lingkungan akan hadir saat lagi, tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan bersatu bangsa. Orang irit itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Redley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Menemani sore Anda, NET 16 hadir dengan rangkaian berita dari dalam dan luar negeri.
Selamat sore, Net 16 hari ini kembali hadir bersama saya Tommy Fajar. Dan saya Rahma Hayuningdia. Dari sudut yang berbeda, kami antarkan berita teraktual, cepat dan akurat. ISG dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepasang suami istri diringkus terkait dengan kasus penipuan berkedok investasi. Selama menjalankan aksinya, pelaku telah meraup miliaran rupiah. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Hai guys, welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Customs Protection. Nah, kalau jalan-jalan liburan, selain bawa kamera, wajib juga nih bawa kacamata. Biar kece dong kalau kita foto-foto ya kan. Biar nggak biasa, harus dicoba yang satu ini nih. Dibuat dari jeans bekas, kacamata ini sangat unik dan pastinya ramah lingkungan. Nah, kalau Anda punya busana dari bahan jeans yang sudah tidak terpakai lagi, jangan langsung dibuang karena ternyata bahan jeans ini bisa dikreasikan menjadi berbagai macam benda-benda yang menarik. Salah satunya adalah ini dia, kacamata keren dari bahan jeans. Bener banget nih, jangan dibuang ya jeans bekas yang udah nggak kamu pakai. Coba deh kreasikan jeans jadi kacamata kece seperti ini. Yap, kacamata-kacamata trendy ini hasil karya anak muda Bali. Untuk pembuatan satu kacamata perlu waktu hingga 3 hari. Semua prosesnya menggunakan tangan dan dengan teknologi sederhana. Mulai dari mendesain, memotong, hingga menyiapkan bahan baku jeans yang akan dikeraskan sampai menjadi bentuk kacamata. Karena handmade, dalam seminggu pemilik hanya bisa memproduksi 4-5 kacamata saja. Sebelum lanjut ke tahap pemasangan lensa, hal paling penting yang harus dilakukan adalah mengukur keseimbangan dari kedua frame kacamata ini. Caranya dengan menggunakan alat bernama micrometer ini. Keduanya harus sama besar agar saat dipakai kacamata ini bisa terasa lebih nyaman. Bahan jeans dipilih karena hampir semua orang punya jeans atau denim kan? Konsep Go Green ini dipilih sebagai syarat utama karya anak muda ini. Dapat dari bekas-bekas garment, bekas potong-potongan garment, sama teman-teman juga kadang ada yang ngasih bahan-bahan jeansnya yang nggak dipakai, ya udah. Jadi itu kita upcycle jadiin kacamata. Karena ini unik dan dibuatnya juga dari bahan bekas dan ramah lingkungan, terus yang buat juga anak muda. Pelanggan bisa membeli jadi kacamata jeans, tapi bisa juga memesan khusus sesuai selera masing-masing. Menurut saya sih nyaman banget ya kalau dipakai untuk keluar itu. Jadi kita bangga deh punya kacamata dari denim gitu. Nggak semua orang yang punya. Ya dari awal sih saya lihat di sosmed, kemudian saya datang ke toko. Setelah saya sampai toko ternyata bisa custom sendiri. Berlokasi di Denpasar, inilah Chic Eye. Memulai usaha dari awal tahun 2017 dan hanya bermodal pemasaran via media sosial. Pesanan Chic Eye terus berdatangan dari dalam hingga luar negeri. Satu kacamata ini dibanderol 1 hingga 1,5 juta rupiah. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET.
Iya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Suala Patra Band Bali. Band ini bergenre pop alternatif dan akan hadir dengan lagunya yang berjudul Alam Bali Lestari. Bagi Anda yang punya video klip ataupun cover dan ingin tayangkan di Net Bali, bisa langsung ya dicek syarat dan ketentuannya di Instagram kami yaitu di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma, Om Santi 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 Om.